Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagi yang belum dibuka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Lama nggak ketemu, masa ditutup kameranya, saya kayak ngobrol sama barang. Bisa dibuka kameranya biar bisa lebih nyaman gitu. Jadi saya merasa ada interaksi juga dengan adik-adik. Nah, gitu, mulai dibuka. Yang belum dibuka itu mungkin belum mandi itu. Kayak tadi selesai kuliah sebelumnya jam berapa tadi? Baru selesai kurang lebih 30 menit. Oh ya, berarti sudah sempat istirahat sebentar ya? Masih kuat untuk kuliah ya? Oke, kalau gitu karena tadi habis ada presentasi. Gimana? Oke, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan, pertidaksamaan, kemudian nanti persamaan linear satu variabel. Adik-adik sudah pernah belajar tentang itu, barangkali dulu waktu di SMP. Masih ingat apa enggak? Sudah lama, Bu, sudah lupa. Lupa, Ibu. Lupa ya. Persamaan. Persamaan itu apa? Kan ada yang ingat? Persamaan tuh yang kayak apa toh? Kemiripan, Ibu. Oh ya, persamaan itu kemiripan, boleh. Mungkin ada lagi yang lain. Persamaan Kalimat antara terbuka kalimat terbuka. yang Persamaan. menggunakan tanda sama dengan Bu. Oh ya, menggunakan tanda sama dengan ya. Ada tanda sama dengannya karena persamaan maka pakai tanda sama dengan. Oke. Ya, barangkali saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat screen saya? Ya, hari ini membahas persamaan dan ketidaksamaan. Kebetulan kan mata kuliah ini saya dan Bu Budi Harti ya, di mata kuliah ini. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang persamaan, nah ada beberapa istilah yang akan kita bahas. Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ada suku. Siapa yang masih ingat variabel itu apa? Variabel, koefisien, konstanta, suku. Apa ya itu? Sudah lama sekali, Bu. Kami nggak ingat. Ibu sudah lama jadi lupa-lupa, Ibu. Oh ya, sudah sangat lama sampai lupa-lupa ya. Oke, mungkin saya akan share dulu. Jadi kalau ada persamaan dan pertidaksamaan. Oke. Tadi ada yang menjawab persamaan itu adalah menggunakan tanda sama dengan. Nah, misalnya, boleh, nggak salah itu, nggak salah. Kemudian apalagi tadi kemiripan atau apa. Nah, adik-adik kalau masih ingat tadi ada suku, apa tadi membahas ada suku, terus apa lagi tadi? Ada variabel. Nah, saya besok. Oke.
Tadi ada ini membahas tentang pakai sama dengan, kok tiba-tiba ada membahas variabel. Kemudian tadi ada suku, ada konstanta. Nah, kalau misalnya dulu mungkin di pertemuan sebelumnya adik-adik kan ada membahas apa itu? Ada tentang si kerikil-kerikil atau mungkin lingkaran-lingkaran kemudian digabung-gabung jadi satu. Kan kalau di anak SD itu belum dikenal, oke, mungkin variabel itu belum dikenal. Kok ini diajarkan ya? Sebagai calon gurunya mestinya kan harus sudah memahami memahami sesuatu yang lebih dibanding dengan siswa-siswanya. Kemudian sebentar ya, ada ini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ini nanti yang akan kita bahas ada persamaan, ada pertidaksamaan, kemudian ada adik-adik akan mengenal istilah variabel, suku, konstanta. Sebenarnya ini kalau di urutan materinya tadi di persamaan di ini dulu baru ke persamaan. Saya mungkin agak saya balik-balik sambil kita ingat dulu adik-adik pernah melihat kayak gini enggak? Ada A, mungkin A ditambah 2 sama dengan 3 misalnya. Nah, A ditambah 2 sama dengan 3. Kalau di SMP mungkin ada sudah ada tentang kayak gini nih. Ada tentang kayak gini nih. Tapi kalau di SD kan belum ya. Oke, kalau di SD di sini akan menjadi 1 ditambah 2 itu ada berapa? Ada 3. Atau di sini sesuatu yang belum tahu sehingga bisa dibilang bahwa di sini dihapus, ya kan? Di sini mungkin bentuknya itu titik-titik gini. Yang diminta mengisi. Berapa ditambah 2 sama dengan 3? Berapanya ini yang dicari, ya kan? Ininya dicari. Sesuatu yang kita belum tahu. Sesuatu yang bisa digantikan di sini. Maka ini yang disebut sebagai variabel. Nah, ini variabel. Suku. Nah, ini suku itu yang nanti dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau suku, segini ini namanya satu suku. Ini suku. Oke? Kemudian konstanta. Nah, kebetulan kalau di sini nih ya, 2 dan 3 konstantanya. Nah, saya ambil contoh yang lain. Kalau misalnya 3A ditambah B dikurangi 2 sama dengan 0. Maka variabelnya mana variabelnya? Variabel tadi kan yang bisa diganti. Maka yang disebut variabel di sini yang mana? A. B. A iya, B juga iya, karena ini bisa diganti dengan bilangan. Ya kan? 3 kali berapa ditambah berapa jika dikurangi 2 sama dengan 0. Maka yang di sini ada A dan B, ini yang disebut sebagai variabel. Jadi ini variabel A, variabel B, di sini variabel. Kemudian suku itu yang mana? Segini. 3A itu suku. B di sini suku. Min 2 di sini juga suku. Konstantanya mana? Ini. Jadi kalau sukunya itu nanti yang dipisahkan oleh tanda ini. Ada tanda penjumlahan, pengurangan. Jadi ada berapa sukunya? Ada 3. Variabelnya apa? A dan B. Konstantanya mana? Nah, konstantanya ini. 2. Kemudian 3 di sini apa? Ini koefisien dari variabel. Jadi 3 itu adalah, bentar, mungkin saya kasih warna yang lain.
Apa warna apa ya? Pink. Nah, ini 3, ini adalah koefisien dari variabel A. Koefisien. Kemudian B koefisiennya berapa? Nah, kalau B itu sama dengan 1 kali B. 3A itu kan 3 kali A. Maka koefisien dari B di sini adalah 1. Nah, ini koefisiennya, koefisien dari A adalah 3. Sedangkan koefisien dari B di sini adalah 1. Koefisien dari B adalah 1. Sampai di sini bisa dipahami mana yang disebut variabel, mana yang disebut suku, mana yang disebut koefisien, dan barangkali mana yang disebut sebagai koefisien. Koefisien dari variabel. Koefisien variabel. Oke, kemudian tadi benar yang namanya persamaan itu berarti nanti pakai ada tanda sama dengan. Oke, kalau pertidaksamaan bagaimana berarti? Nah, pertidaksamaan itu nanti posisi bilangan. Nah, nanti saya ngobrol. Kalau ada 2 bilangan, maka kemungkinannya apa? Ini namanya trilogi dari bilangan. Ada bilangan kalau sini A, sini B. Ini kan tadi variabel yang bisa kita ganti-ganti ya. Kalau misalnya di sini A-nya itu 1, B-nya 2, maka nilainya seperti apa? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari ya? Cucuknya kemana? Kan gini. Iya enggak? Iya, Bu. Kalau di sini ini 2, yang di sini 1, maka bagaimana? Dibalik, kan tandanya gini. Ya kan? Tapi kalau itu 2 dengan 2, maka tandanya bagaimana? Sama dengan. Ada nggak kemungkinan lain dari A dan B ini? Yang bukan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Nah, karena ini cuma 1, maka bisa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tapi karena bilangannya itu kadang banyak, bisa jadi nanti tidak hanya kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan lain-lain. Nah, yang seperti ini, yang tidak pakai sama dengan seperti ini nanti yang akan digunakan ke pertidaksamaan. Jadi yang ke pertidaksamaan itu nanti yang pakai kayak gitu. Oke, jadi yang persamaan itu yang nanti pakai sama dengan, yang pertidaksamaan itu yang pakai kurang dari, lebih dari, atau mungkin kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kita lihat masuk ke materinya, sebenarnya bahasanya persamaan dan pertidaksamaan hanya ini, sama nyari solusinya sih. Nyari solusinya bagaimana? Ya sama tadi, nyari solusinya. Nah, nanti mencari solusi artinya kalau di sini ada A plus 2, maka A ini bisa diganti dengan bilangan berapa biar persamaan terbuka. Nah, tadi kan ada yang menjawab ya, menggunakan tanda sama dengan, pertanyaan terbuka yang menggunakan tanda sama dengan. Kenapa terbuka? Karena A ini jawabannya bisa lebih dari 1, tapi kebetulan di sini jawabannya hanya 1, yaitu 1. Nah, yang di sini terbuka A dan B tergantung, bisa menjadi benar dan enggak, tergantung. Oke, tapi sama dengan ini nanti, kalau mencari solusi artinya agar persamaan ini menjadi bernilai benar. Oke, nanti kita lihat bersama. Tapi sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan, atau mau dicatat atau dicermati, saya persilahkan. Karena nanti kalau misalnya itu ada yang melihat rekaman juga masih bisa kan saya upload di YouTube. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi itu ilustrasinya seperti itu. Saya kembali ke materinya yang tadi, persamaan dan pertidaksamaan.
Nah, ini tadi variabel koefisien, konstanta, dan suku. Tadi sudah ya. Nah, akan dibahas manipulasi aljabar dan seterusnya. Nah, ini untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Nah, ini tadi yang menyelesaikan persamaan adalah sama halnya dengan mencari solusi, yaitu agar persamaan atau pertidaksamaan itu bernilai benar. Nah, kita masuk ke sana tadi. Nah, bahas variabel tadi sudah dibahas ya. Tadi ada A, B. Nah, tidak hanya A atau B, boleh X, Y, A, U, dan sebagainya. Nah, seringnya itu digunakannya adalah X, Y, Z. Nanti adik-adik akan banyak melihat itu yang X, Y, Z, kita akan banyak. Oke. Nah, jika beberapa variabel yang sama dijumlahkan, nah ini hati-hatinya nanti di sini, variabel yang sama dijumlahkan diperoleh, nah variabel yang sama akan diperoleh perkalian antara bilangan yang menyatakan banyaknya variabel itu. Itu kalau sama. Jadi ingat di sini kata kuncinya adalah variabel yang sama. Artinya di situ sejenis. Variabel yang sama itu nanti artinya sejenis. Variabelnya disebut variabel yang sejenis. Oke? Misalnya 3A ditambah A. Ini variabelnya adalah A, ya kan? Yang di sini variabelnya adalah A. Kalau contoh yang sebelumnya tadi kan A sama B. Kalau ini A dengan A, maka di sini bisa dijumlahkan. Oke? Kalau 3A ditambah A, maka bisa kita jumlahkan menjadi 4A. Nah, seperti halnya kita melakukan penjumlahan biasa. 3 tambah 1 ya. 3A, 1A. 3A ditambah 1A. 3 tambah 1, 4. Maka boleh kita tulis sebagai 4A. Oke? Ini sejenis, sama-sama variabelnya A. Tapi kalau 3A ditambah B, ini enggak sejenis, ini A, ini B. Maka tidak akan pernah menjadi 4AB. Ini tetap menjadi 3A ditambah B. Bayangannya gini, kalau ada 2 ekor ayam, ditambah 1 ekor kelinci, maka akan menjadi berapa? Ya tetap 2 ekor ayam dan 1 ekor kelinci. Enggak bakal menjadi 3 ekor ayam kelinci. Oke? Jadi kalau bendanya berbeda jangan dijumlahkan. Kalau ada 2 apel ditambah 3 apel, maka apelnya akan menjadi 5. Tapi saya bukan menyatakan bahwa apel itu variabel, bukan loh ya. Apel bukan variabel. Variabelnya adalah nanti yang bisa diumpamakan ke variabel adalah banyaknya apel. Jadi jangan 3 buah apel kemudian apelnya variabel, bukan. Banyaknya apel variabelnya. Banyaknya apel itu baru bisa kita misalkan ke variabel. Agak hati-hati di sini. Tadi hanya untuk pengandaian biar adik-adik bisa memahami bahwa sesuatu yang jenisnya berbeda, variabelnya tidak sama, kita tidak boleh dengan semena-mena. Nah, nggak boleh zalim semena-mena melakukan penjumlahan. Oke? Tapi kalau di sini sama, 3A dengan ditambah 1A, maka boleh di sini 4A. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang bingung? Oke, enggak ya, saya anggap enggak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh. Ya, kalau ini adik-adik sepertinya yang dulu sudah pernah ini ya. Ini adalah konsep. Nah, hati-hati. Kita pernah membahas di kelas juga yang ini. Konsep perkalian. 5 ditambah 5 itu adalah 2 kali 5. Kalau orang Jawa nanti kebalik. Biasanya pada 5 kali 2. Enggak. Jadi kita lihat 2 kali 5. Bukan 5 kali 2. 5 ditambah 5 itu 2 kali 5. Ilustrasinya sudah pernah saya bahas juga di kelas ya. Yang terkait orang minum obat itu ya. Oke, nah ini yang sudah adik-adik pelajari ini berlaku juga kalau bentuknya variabel A ditambah A, kan 1A ditambah 1A, jelas 2A ya, 2A. 2A artinya 2 kali A. Nah, tadi kalau ada 3A, tadi saya contohkan 3A, itu sama aja 3 kali A. Oke, boleh saya tulis 3 kali A. Atau A ditambah A
ditambah A sama. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, nah demikian juga operasi perkalian. Ada sifat komutatif. Dulu kita mempelajari sifat komutatif terhadap perkalian ya pas masih awal-awal itu, awal-awal perkuliahan kita. Nah, komutatif itu bisa dibolak-balik. Walaupun ini tadi 2 kali 5 dengan 5 kali 2 itu sama sifat komutatif, tapi kalau untuk ke konsep perkalian jangan dibalik. Karena adik-adik sudah pernah dicontohkan itu beda ya, nanti kalau menggunakan konsep itu nanti jangan-jangan keliru itu nanti minum obatnya itu fatal. Nah, tapi kalau untuk operasinya ini memuat sifat komutatif perkalian. Oke? Sehingga nanti kalau ada 2 kali A dikali A itu sama dengan A kali 2 itu sama nanti hasilnya adalah 2A. Oke? Memuat sifat komutatif. Tapi kalau yang ini konsep, di bagian konsep jangan dibolak-balik. Kalau yang ini masuk ke sifat. Jadi kalau objek kajian matematika itu ada fakta, konsep, prinsip, dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep, nggak boleh dibolak-balik. Ini masuk ke sifat. Sifat itu kalau objek kajian matematika masuk ke prinsip. Beda. Oke? Sampai di sini mungkin mau dicermati dulu. Oke, saya hapus dulu. Oke. Tuh, perhatikan tuh. Pada 2A, bilangan 2 menyatakan banyaknya variabel A, koefisien. Ini tadi sudah kita bahas ya, 2A. 2 itu koefisien dari A. A-nya itu adalah variabel. Tapi kalau tidak ada variabelnya maka disebut konstanta. Tadi kan sudah ada contohnya 3A plus B sama dengan A. Itu yang nggak ada variabelnya itu konstanta. Kalau ada 4AB maka nah, pemisahannya adalah dengan penjumlahan tadi ya. Contohnya tadi sudah di awal tadi itu. Nah, misalnya 2Y tambah 2Y tambah 2Y. Boleh ditulis 3 kali 2Y, 6Y. Atau dijumlahkan ya 2 tambah 2 tambah 2 kan memang 6 ya. Oke, sampai di sini tidak ada masalah ya. 3M ditambah 7M. 10M. Ilustrasinya tadi itu ya. Yang misalnya kalau ada apa tadi yang si ayam-ayam tadi itu juga bisa untuk membayangkannya sebagai ilustrasi. Oke, yang jangan lupa yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis, yang variabelnya sama. Nah, ini misalnya 4K dengan 3M. Ini variabelnya K, ini variabelnya M, ya jangan ditambahkan, sudah kayak gitu. Ini X, ini Y, ya sudah, jangan dijumlahkan, jangan jadi ini 9XY atau 9X atau 9Y, jangan. Oke. Nah, kalau ini 3 kali, beda ya, ini penjumlahan pengurangan, ini perkalian. Kalau 3 kali 6Y, maka ya sama seperti halnya kita itu 3 kali 6Y, 3 kali 6, 18Y. 10T dibagi 5, sama 10 dibagi 5 itu 2. Oke. Semoga sampai di sini tidak ada masalah ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Oke, sifat operasi hitung pada bilangan yang telah kita kenal itu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, ini adik-adik barangkali bisa melihat ini kemudian sambil mengingat yang dulu. Oke, sambil dicermati dulu. Masih ingat nggak yang tentang itu? Lupa-lupa ingat, Ibu. Oh, lupa ingat.
Oke, mungkin ini ya. Kalau dulu 2 kali 3, ya kan? Dengan 3 kali 2, ini sifat apa namanya? Komutatif, Bu. Komutatif, ya. Ini sifat komutatif terhadap perkalian. Oke? Kalau 2 kali 3 kali 4 dengan 2 dikalikan 3 baru dikalikan 4. Awalnya yang belakang dikalikan dulu, ini yang depan dikalikan dulu. Hasilnya nanti akan sama. Ini namanya sifat apa? Asosiatif, Bu. Iya, betul sekali Mbak Husnul. Sifat asosiatif. Kalau yang di bawah ini sendiri? Distributif, Bu. Iya, betul. Sifat distributif. Nah, ya berarti nggak hilang kemarin ya. Oke, sama. Cuma ini di sini dibuatnya bukan bilangan-bilangan. Alhamdulillah berarti apa namanya aman di sini. Saya lanjutkan lagi. Nah, oh ini ada latihan. Nah, adik-adik mungkin ini tidak perlu dikerjakan di buku tulis, kita lihat bersama saja. Jika diberikan X kuadrat Y ditambah 2XY ditambah AB dikurangi 6, maka tentukanlah koefisien X kuadrat Y. Koefisien X kuadrat Y mana itu? X kuadrat Y. X kuadrat Y ini ya. Koefisiennya berapa ini? Koefisien tadi apa? Bilangan yang di depan variabelnya kan? Berapa? Kalau tidak ditulis artinya? 1. 1, benar. Berarti koefisien dari X kuadrat Y adalah 1. Kalau koefisien dari XY? 2. 2. Berarti ini 1 dan 2. Karena yang depan 1, yang belakang 2. Sekarang, konstantanya. Konstanta itu yang tidak ada variabelnya. Berarti yang mana? AB. AB nggak ada variabelnya? 6. 6 ya, 6. Oke. Suku aljabar yang ketiga. Suku yang ketiga. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ini suku keempat. Tadi pemisahan suku pakai apa? Penjumlahan dan pengurangan. Coba lihat ya, ada penjumlahan, penjumlahan, pengurangan. Oke? Jadi pemisahnya itu berarti ini nanti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi ada suku ketiganya adalah di sini adalah AB. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Nah, kalau ini suruh menyederhanakan. Nah, ini menyederhanakannya gimana? Ini 3 kali P ya, udah 3P ya kan? M kali 6 ya, 6M. Ada yang bingung? Enggak ya? 2A kali 3B. Siapa yang menjawab? Oh. 6AB. Oke, 6AB. Benar sekali. Mana kursor saya kok hilang? Oke. Oh ini. 6AB. Oke. Terus. Ini tadi ke garis. Yang ACE ya, B-nya belum. Y kali 10. 10Y, N kali 1. N 1N. Ya. 8AB ditambah 6AB, 6BA. AB dengan BA sama enggak tadi? Sama. Sama. Berarti bolehkah di sini saya tulis 8AB ditambah 6AB? Boleh ya? Karena sama-sama AB, maka di sini adalah 8 tambah 6 adalah
14 14. B. Yang G, ada yang sama enggak? Ini GH, ini GL. Ini sama ya, ini GH ya berarti ya. Ini sama dengan 8GH, ini 4GL. Maka yang bisa disederhanakan adalah yang sejenis. Yang sejenis yang mana? 7GH dengan mana? 8HG ini. 8HG. Nah, berarti ada berapa? 15 H. Ada lagi enggak? Ada lagi? Ada 12G. 12GL dengan 4. 4G. 16G. 8 ya? 8GL. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali mudah ya? Nggak ada masalah kan? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalimat terbuka tadi ada yang berpendapat itu juga. Kalimat terbuka, contoh kalimat terbuka. Ada yang mau memberikan contoh? Kalimat terbuka. Kalimat terbuka, kalimat tertutup. Nah, ada terbuka, ada tertutup. Oke, kalimat terbuka. Kan kalimat itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau tertutup nanti kebenarannya seperti apa? Nah, ini kan masih belum tahu kebenarannya ya. Jadi sebenarnya sebelum bahas ini mestinya dibahas tentang pernyataan benar dan pernyataan salah. Kalau kalimat terbuka itu belum bisa dinyatakan benar atau salah. Kalau tertutup itu jelas bisa dinyatakan benar atau salah. Tapi bisa jadi juga enggak, tergantung kalimatnya. Jadi misalnya Jakarta adalah ibu kota dari, atau mungkin kalau yang di sini Yogyakarta adalah ibu kota dari daerah istimewa Yogyakarta. Kebalik ya. Nah, atau mungkin UPY terletak di Kecamatan Kasihan. Nah, misalnya, benar atau salah ya? Nah, itu kalimat tertutup. Kalau terbuka itu masih bisa diganti-ganti. Masih bisa jadi benar atau salahnya itu belum pasti. Nah, ada yang mau memberikan contoh misalnya apa? Ada? Tadi sebenarnya kita sudah bahas loh, nggak harus kalimat itu, kalimat matematika juga boleh. Bu, kalimat matematika aja. 3x plus 4 sama dengan 19. Oke, 3x plus 4 sama dengan 19. Oke, ini kalimat terbuka. Kenapa? Karena di sini ada variabelnya x. Ada sesuatu yang belum tahu. Ini benar atau enggak? Saat x ini kita ganti dengan angka 1, maka pernyataan menjadi benar atau salah? Salah, karena 3 kali 1 ditambah 4 itu tidak sama dengan 19. Sehingga kalau ditulis 3 kali 1 ditambah 4 sama dengan 19, maka ini menjadi pernyataan bernilai salah. Pernyataan bernilai salah. Nah, tapi kalau X-nya ini kita ganti dengan angka 5, maka 3 kali 5 ditambah 4, apakah sama dengan 19? Iya. Nah, maka pernyataan bernilai benar. Nah, kalimat terbuka ini belum tahu pernyataan kalau
ini menjadi benar atau salah jika diganti. Nah, kalau ini menjadi pernyataan bernilai salah, yang di sini pernyataan bernilai benar. Jadi apa itu kalimat terbuka? Oke, kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Oke, saya lanjutkan. Kursornya hilang lagi di mana nih? Nyatakan benar atau salah pada kalimat berikut. Republik Indonesia beribu kota di Jakarta. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya. Benar. Semut lebih besar daripada gajah. Salah. Salah. 2x ditambah 5, 13. Belum Salah. Oh, belum tahu. Kita tidak bisa benar bisa salah. benar atau salah. Kita masih belum tahu X-nya ini berapa. Oke. Nah, ini kalimat terbuka. Nah, sekarang 2 ditambah 3 sama dengan 7. Pernyataan Salah. Salah. Pernyataan bernilai salah. Yang ini 3 tambah 2 kurang dari 10. benar. Benar. Yang bawah? 6. Belum tahu. Oke, belum tahu nilai kebenarannya ya, karena ada variabel ini merupakan kalimat terbuka. Di mana rumahmu? Kalimat Ini bukan pernyataan, ini pertanyaan, bukan pernyataan. Oke? Ini pertanyaan. Ini bukan pernyataan. Oke, berhati-hatilah di jalan. Peringatan. Peringatan, iya. Ini bukan pernyataan. Oke, ini bukan pernyataan. 2 adalah adik dari 4. bukan pernyataan. Iya, masa kakak beradik ya? Harusnya 2 kurang dari 4. Nah, itu benar, itu ada adik. Memangnya ada kakak adik ayah. X lebih tinggi daripada pohon kelapa. Belum tahu kebenarannya. Ya. Kalimat terbuka. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, persamaan. Tadi seperti yang saya bilang, yang disebut persamaan itu kalimat terbuka yang mengandung sama dengan. Contohnya ini ya, contoh persamaan. 2x plus 4 sama dengan 10. 2x kuadrat plus 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, 3y-4 sama dengan 5. Nah, dan seterusnya. Pakai sama dengan. Oke, ini kalimat terbuka karena ada variabelnya. Yang mana variabelnya itu kita nggak tahu. Yang membuat dia bisa menjadi pernyataan itu bernilai benar atau salah saat variabelnya itu ada yang diganti. Oke, jadi persamaan adalah suatu pernyataan atau kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang dibatasi itu ada tanda sama dengan. Oke. Itu persamaan. Lalu pertidaksamaan apa? Nah, ya sama sih kayak tadi. Cuma di persamaan ini kita ganti tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, seperti yang kita bahas tadi. Oke. Nah, tadi kita yang kalimat terbuka tadi, pernyataan tadi bisa mengganti atau mensubstitusi tadi dengan konstanta dari semestanya sehingga menjadi bernilai benar atau bernilai salah. Kita tadi sudah mencoba ya.
Ada yang diganti menjadi bernilai benar, ada yang diganti menjadi bernilai salah. Nah, bisa jadi jawabannya itu tidak hanya satu, maka bisa dikumpulkan. Yang bernilai benar itu bisa jadi nggak hanya satu, maka nanti yang bernilai benar itu bisa dibuat dalam sebuah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka adalah himpunan semua. Jadi semua anggota dari semestanya di situ dilambangkan atau disubstitusikan ke dalam peubah dari kalimat terbuka itu. Itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi mana saja yang membuat pernyataan itu bernilai benar. Kan awalnya kalimat terbuka. Biar menjadi benar, maka perlu siapa saja. Nah, yang bisa mengisi menjadi pernyataan bernilai benar, maka disitulah yang disebut sebagai penyelesaiannya atau solusinya. Nah, nih kalau di sini adik-adik diminta bikin contoh persamaan dan pertidaksamaan, terus diminta menunjukkan mana variabel, mana konstanta. Nah, mudah sekali ya. Mudah kan? Contoh, misalnya siapa yang mau nyebutin contohnya? Oke, atau ini nanti untuk tugas saja kayaknya nggak susah ya. Nanti saya upload, jadi nanti di sana adik-adik bisa gini, contoh persamaan, contoh pertidaksamaan gitu. Nanti kayaknya nomor 1 gini aja deh. Apa jadi kayak gini sih anunya? Kenapa hilang nih mouse saya? Oke. Jadi delembok semua ya. Oke. Jadi misalnya contoh persamaan, ini 1. Ini nomor 2. Nah, nomor 1 ini nanti bikin 5 ya, bikin 5 persamaan. Bikin 5 pertidaksamaan. Tunjukkan aja mana konstantanya. Sama mana variabelnya. Mana variabel, mana koefisien variabel. Kurang banyak enggak kalau 5? 5 contoh persamaan, nanti bikin 5, ini bikin 5. Itu gampang banget kan? Acak aja angkanya, terserah berapa aja. Terus mana koefisien, mana variabel, mana koefisien, mana konstanta, itu nanti silahkan ditulis nanti aja di upload ke Google Classroom. Saya rasa enggak berat nyari di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Mudah ya, biar semua jadi enggak cuma 1-2 yang jawab. Oke, kalau 1-2 nanti yang bisa cuma 1-2. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Mudah banget kan? Ibu, apa waktu pengumpulannya sampai kapan? Oh, sampai iya ya. Kalau minggu depan kita 2 kali pertemuan gimana? Kita jadwalnya itu Selasa bukan sih? Kalau kita Iya, Selasa. Oh, Selasa sama Kamis gitu gimana? Kalau offline gimana? Atau mau online? Kalau offline gini bisa mengikuti nggak sih? Kok ditutup semua kameranya ya? Bisa mengikuti nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Masih mudah ya? Ya, Bu. Oke. Kalau saya lanjut lagi berani nggak? 1 materi aja, sistem persamaan linear 1 variabel. Atau besok? Halo? Kalau besok aja gimana, Bu? Oh ya, nggak apa-apa. Sudah capek ya? Oke, baik. Kalau memang untuk itu yang untuk besok, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi nanti biar saya upload sama adik-adik
mengerjakan tugasnya gitu. Oke, nanti kalau ada kesulitan silahkan kalau mau chat, kalau malu di grup chat pribadi juga nggak apa-apa, tapi nanti saya balasnya, saya kadang membuka HP-nya itu nggak mesti, kadang saya buka HP tapi karena misalnya saya ngajar gini kemudian banyak chat masuk gitu kan, saya mesti balasnya satu-satu, jadi mohon maaf nanti kalau saya ini kan online kok belum balas, karena kadang balas yang lain ada yang lebih urgent dulu gitu, bukan berarti kalian nggak urgent, cuma kadang ada hal-hal yang kayak misalnya tadi rapat dan sebagainya itu nanti, jadi mohon maaf nanti kalau membalasnya, tapi insya Allah mesti saya balas semua kalau ada yang chat. Begitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Oke, nggak ada respon. Oke, saya akhiri dulu. Nanti saya upload di Google Classroom untuk pengumpulannya. Berarti harapannya sih hari ini sudah aja ya, maksudnya terus segera dikumpulkan gitu. Atau mungkin nanti malam jam 12. Ngerjainnya cepet banget, tak tulis di kertas, tak foto, tulis tangan boleh, nggak harus diketik ya, tulis tangan, difoto, dikirim, gitu aja bisa. Ya, daripada lupa kalau buat besok-besok. Saya akhiri dulu. Kalau besok aja boleh nggak, Bu? Oh, besok, capek ya? Besok tapi nggak besok lama-lama, ini kan Kamis, besok Jumat malam? Iya, Bu. Jam 12 malam. Jam 12, saya batasi jam 12. Baik, Bu. Oke, ya. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Selamat istirahat dulu. Saya tutup. Iya, Ibu.